Gagal permalukan Jokowi lewat surat ngemis ke Dubes, Anies King of Rektak, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Anies Baswedan ini nggak punya malu, orang ini bikin malu, ratusan miliar dia buang buat Formula E yang terus diundur. Tapi untuk rakyatnya yang berjuang melawan pandemi, malah dia minta sumbangan dan hibah. Orang ini bikin malu satu Indonesia saja. Dia ini King of Rektak, mulut bibir mereka goyang-goyang kayak senam mulut. Isinya kosong, gak ada isinya, seperti pikiran mereka. Jadi kalau mau ngatain orang, Pedro dan Leon harus pintar sedikit. Yang King of Rektak itu Anies dan Riza. Perihal surat dari Pemprov DKI Jakarta di bawah komando si kurang pintar Anies meminta donasi ke dubes-dubes asing di ibu kota untuk penanganan virus menjadi sorotan yang bikin malu. Disorot penuh hal-hal jijik yang memalukan. Akhirnya, Kementerian Luar Negeri pun harus minta klarifikasi kepada Pemprov. Dari hasil klarifikasi tersebut, Pemprov DKI akhirnya menarik surat tersebut. Anies dan Riza ini adalah duet dungu yang bikin muka Jokowi tercoreng. Akhirnya, kalau ada permintaan klarifikasi, maka yang paling benar, mereka diduga kuat sekali main sabotase jalur komunikasi. Seharusnya Dubes gak ada urusannya sama Pemprov DKI Jakarta secara jalur komunikasi. Dubes itu adalah perwakilan negara sahabat yang berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Artinya, tanpa adanya izin dari pemerintah pusat, Anies dan kawan dungunya itu main sikat langsung bersurat ke Dubes. Jangan mentang-mentang para Dubes ada di Jakarta, mereka bisa seenaknya melakukan surat menyurat seperti itu dong. Penarikan surat itu akhirnya dilakukan karena kita tahu bahwa Pemda ini busuk dan punya niat memperkaya diri. Kenapa gak cairkan dana Formula E yang sudah dibuang banyak itu? Ratusan miliar bisa bikin beberapa gedung karantina atau rumah sakit darurat, tapi malah didiamkan. Anies Baswedan ini seharusnya ditangkap, diproses hukum dan kalau perlu reunian sama Rizik dan saling nangis bareng di balik jeruji besi dengan makan sekali sehari. Dia ini tidak bisa punya skala prioritas. Pemimpin yang tidak punya skala prioritas dalam menggunakan uang sangatlah tidak patut untuk kita teladani. Orang ini nggak patut untuk menjadi pemimpin. Pemerintah pusat pun seharusnya turun tangan selama ini. KPK juga diam-diam saja. Anies ini saya duga kebiasaan dengan hal-hal yang bersifat pemakluman kepada korupsi. Kalau Joko Widodo urat takutnya sudah putus, Ahok urat takutnya sudah putus, Anies ini urat malunya sudah putus. Nggak tahu apakah sudah putus atau memang nggak pernah ada. Faiza Shah, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri pun mengatakan bahwa surat tersebut sudah ditarik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ditanya kenapa, Faiza Shah meminta wartawan untuk langsung menanyakan saja langsung kepada pihak Pemda DKI Jakarta. Surat ini adalah surat minta sumbangan untuk mengisi rusun Nagrek Cilincing dalam memenuhi kebutuhan rumah sakit penanganan virus yang ada di Jakarta. Wagub DKI Jakarta pun bikin gaduh dan bikin statement kurang pintar. Katanya dia mau menyelidiki kebenaran surat yang beredar. Itu bukan ke Dubes, itu disampaikan ke seluruh elemen, nanti dicek ke Pak Sekretaris Daerah persisnya. Jadi kita ini kota kolaborasi, tentu kita mengajak semua masyarakat berkolaborasi bersama untuk saling membantu satu sama lain, tidak hanya Dubes, tapi semua elemen masyarakat. Selama ini pihak swasta selama ini bekerja sama dengan Pemprov, bahu-membahu untuk mencarikan solusi yang terbaik bagi masalah-masalah Jakarta untuk saling bantu-membantu. Kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis 1 Juli 2021. Wagub sambil nyebor gubernur, mengatakan bahwa surat itu bukan hanya untuk Dubes tapi juga untuk seluruhan elemen masyarakat. Bukannya jadi bersih, malah makin berlepotan. Lah, ke Dubes saja sudah bikin malu, ngomongnya malah ke semua orang. Gimana gak makin jorok itu Anies? Malah lempar lagi dari Anies ke Riza, lanjut ke Sekretaris Daerah. Dia mengatakan pakai istilah dungu, Jakarta adalah kota kolaborasi. Untuk urusan copet, ya kolaborasi. Tapi kalau urusan Formula E, ratusan miliar, gak usah kolaborasi sama masyarakat. Ini namanya busuk, Nis. Dubes-dubes asing pun juga menerima surat tersebut. Artinya ya jelas, mau kap suratnya kirim ke seluruh elemen kek, ya sampai saja ke Dubes. Memang orang-orang di DKI ini bermasalah. Mereka ini membiarkan dan memaklumi hal-hal yang tidak pantas dimaklumi. Begitulah nyebark. Bagaimana menurut Anda? Edian, Ahok hemat 30M+, Anies buang 30M. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik.
Baru saja saya menuliskan tentang gebrakan terakhir Ahok di Pertamina. Bukan sekedar puja-puji halu, tapi beneran sebuah gebrakan. Itulah Ahok. Berada di mana saja, dirinya selalu bekerja dengan komitmen dan integritas tinggi, sehingga tidak pernah sekalipun sampai merugikan rakyat dan negara. Malah menguntungkan rakyat dan negara. Ada sih yang dirugikan, mereka yang kerjanya sembarangan dan penuh kong kali kong mencari celah memperkaya diri sendiri. Kalau berhadapan dengan Ahok, ya nggak bisa begitu, makanya ada saja yang benci sama Ahok. Apa gebrakan Ahok tersebut? Yakni penghapusan fasilitas kartu kredit buat Dewan Direksi, Komisaris, dan jajaran manajer Pertamina. Ahok sendiri mendapatkan kartu kredit dengan limit mencapai 30 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Entah berapa limit kartu kredit dari jajaran direksi, manajer, dan komisaris lainnya. Pasti kalau ditotal ya bisa saja mencapai ratusan miliar, paling tidak. Itulah dana negara yang dilindungi oleh Ahok, dicegah agar tidak sampai disalahgunakan. Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya. Kemudian saya mendapat info terupdate bahwa bukan hanya fasilitas kartu kredit yang dihapus Ahok, ada lagi penghapusan fasilitas uang representatif atau uang saku direksi. Selain itu juga sudah disepakati bahwa adanya laporan pengeluaran untuk akomodasi pejabat perusahaan. Misalnya terkait sewa hotel dan tiket pesawat. Penggunaan akomodasi tersebut harus memakai nama perusahaan. Wah, kalau ditambah dengan ini, bisa dibayangkan penghematan yang dilakukan Ahok buat Pertamina bisa mencapai angka triliunan. Tapi kita akan tetap bandingkan yang angka 30 miliar rupiah saja sesuai judul. Kasihan ntar kalau pakai angka triliunan, bisa-bisa ada yang shock di kubu sana. Jadi sebut saja Ahok membuat negara hemat 30 miliar rupiah. Terus kenapa saya sebut Anies buang duit negara atau rakyat hingga 30 miliar rupiah? Ini terkait dengan pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Jalan Sudirman Tamrin. Hari ini terbit berita bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah menyepakati pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Hal ini sesuai dengan usulan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia Ahmad Sahroni agar Kapolri mengambil langkah mengatasi polemik jalur sepeda permanen Sudirman Tamrin. Sahroni menyayangkan jalan umum yang dijadikan jalur sepeda permanen itu karena hanya dipakai selama 2 jam. 22 jam dipakai pengguna lain. Jangan sampai jalur permanen nanti semua pelaku motor, hobi motor, minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan Superbike, kata Sahroni dilansir detik.com. Sahroni kemudian meminta ketegasan Kapolri bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut, ujar Sahroni. Dan akhirnya Kapolri pun menegaskan sepakat dengan usulan tersebut. Kami setuju untuk masalah yang permanen itu nanti dibongkar saja, kata Kapolri. Tujuannya agar para pengguna jalan dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Jalur sepeda itu sebenarnya bukan hanya di Sudirman Tamrin saja, tapi juga rencananya dibuat di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Pada bulan Oktober 2019, anak buah Anies, Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, mengungkap anggaran yang dipakai mencapai 62,5 miliar rupiah dengan alasan pemakaian cat impor. Yang mahal itu kan marka warnanya, itu impor. Kita belum ada yang produksi jalan negeri terkait cold plastic, itu sudah e-katalog. Biasa digunakan di Dinas Perhubungan, ujar Syafrin. Kemudian pada bulan Maret 2021, Syafrin mengatakan bahwa pembuatan jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman Tamrin akan selesai pada bulan Maret itu juga. Jalur itu membentang sepanjang 11,2 km, sedangkan anggaran yang dipakai menurut Syafrin diperkirakan sekitar 30 miliar rupiah. Nah, ketemu kan sama angka 30 miliar rupiah dari pihak Anies? Termasuk angka fantastisnya, buat sepeda 11,2 km. Kalau dihitung berarti sekitar 2,7 miliar rupiah per kilometernya. Bagi saya kedengarannya terlalu mahal. Sama dengan bikin jalan, mungkin. Saya cek di Google, ada kontraktor yang pasang harga pembuatan jalan aspal dari 0% dari tanah, dengan harga mulai dari Rp150.000 per meter persegi. Artinya untuk bikin jalan 1 km hanya memakan biaya Rp150 juta saja. Saya tidak tahu apakah harga itu harga terupdate. Anggap saja harga tahun ini 2 kali lipatnya, sekitar Rp300 juta per kilometer. Masih sangat jauh dari angka pembuatan jalur sepeda permanen itu. Gila, mungkin cat impor yang disebut Syafrin itu memang teramat mahal ya. Namun sekarang jalur itu akan dibongkar oleh Kapolri. Jadi percuma dong dibikin dengan mengeluarkan biaya sekitar 30 M rupiah. Duit segitu terbuang percuma. Anies waktu itu ngobrol nggak sih sama berbagai instansi terkait? Kayaknya enggak tuh. Menentukan sesukanya saja, nggak mau dengar pertimbangan dari berbagai pihak, pokoknya apa yang Anies mau ya dibikin lah.
Duh, sangat kontras ya. Ahok bisa hemat hingga triliunan, 30 miliar rupiah. Sementara Anies buang-buang duit 30 miliar rupiah. Sementara masih ada warga miskin di Jakarta yang bisa dibantu dengan uang itu. Atau bisa juga untuk membangun fasilitas MCK di beberapa lokasi di Jakarta yang memang memerlukannya. Edian benar, selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.